Selamat pagi Bu Siti, Selamat pagi Bu Megi. apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Megi? Luar biasa, baik juga ya Bu ya. Hari ini saya akan melakukan observasi terhadap Ibu terkait dengan coaching yang akan Ibu lakukan bersama dengan Ibu Selfie. Namun sebagai tahap awal, di sini saya akan menyampaikan tentang kriteria penilaian, sehingga ketika dalam proses coaching, Ibu sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan terkait dengan kriteria-kriteria penilaian yang sudah ada. Dalam hal ini terkait dengan strategi percakapan sesuai alur Tirta, apakah sudah jalan dengan baik, dan beberapa kriteria lainnya. Adapun kriteria penilaian yang akan saya lihat, yang pertama adalah menurut Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini yaitu kehadiran, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, baik Ibu ya. Kalau begitu, Ibu dari kompetensi yang ada, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Dari kompetensi yang ada yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, Baik, betul. kalau begitu Ibu, dari kompetensi yang ada, kira-kira indikator apa yang akan Ibu gali dalam proses coaching ini? Saya ingin coach bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Baik, mudah-mudahan saja uh, uh, kegiatan coaching ini boleh berjalan dengan baik ya Ibu ya, sehingga apa yang tadi menjadi kompetensi dan indikator yang akan dicapai dapat berjalan secara baik. Mungkin seperti itu ya Bu Siti. Jadi Iya Ibu Megi. silakan Ibu lanjutkan menjadi coach dan coaching bersama dengan Ibu Selfie. Terima kasih Bu Megi. Semangat, Selamat pagi. ya. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Siti. Selamat pagi Bu Megi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu Megi? Luar biasa, baik juga ya Bu ya. Hari ini saya akan melakukan observasi terhadap Ibu terkait dengan coaching yang akan Ibu lakukan bersama dengan Ibu Selfie. Namun sebagai tahap awal, di sini saya akan menyampaikan tentang kriteria penilaian, sehingga ketika dalam proses coaching, Ibu sudah tahu apa yang harus Ibu lakukan terkait dengan kriteria-kriteria penilaian yang sudah ada. Dalam hal ini terkait dengan strategi percakapan sesuai alur Tirta, apakah sudah jalan dengan baik, dan beberapa kriteria lainnya. Adapun kriteria penilaian yang akan saya lihat, yang pertama adalah menurut Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini yaitu kehadiran, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, baik Ibu ya. Kalau begitu, Ibu dari kompetensi yang ada, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Dari kompetensi yang ada yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, mendengar secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, betul. kalau begitu Ibu, dari kompetensi yang ada, kira-kira indikator apa yang akan Ibu gali dalam proses coaching ini? Saya ingin coach bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Baik, mudah-mudahan saja uh, uh,
kegiatan coaching ini boleh berjalan dengan baik ya Ibu ya, sehingga apa yang tadi menjadi kompetensi dan indikator yang akan dicapai dapat berjalan secara baik. Mungkin seperti itu ya Bu Siti. Jadi Iya, Ibu Megi. silakan Ibu lanjutkan menjadi coach dan coaching bersama dengan Ibu Selvi. Terima kasih Bu Megi. Selamat Ya, pagi. selamat pagi. Selamat pagi Bu Selvi. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya pagi ini Bu Selvi? Baik, Bu. Bagaimana kabar Ibu Siti? Saya juga baik. Dengar-dengar Bu Selvi ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan. Silahkan Bu Selvi. Betul, Bu. Ada yang mau saya sampaikan kepada Ibu Siti. Baik Bu. Bu. Silahkan Bu Selvi. Apa yang mau disampaikan? Begini, Bu. Terkait dengan rekan guru di sekolah dari tahun ke tahun tidak ada perubahan, Bu. Penyampaian materi dengan metode ceramah saja. Padahal teknologi dan perkembangan zaman semakin cepat. Tetapi pembelajaran tetap demikian, Bu. Sehingga pembelajaran kurang bervariatif menurut saya. Dan minggu lalu anak-anak banyak yang datang dan mengeluh kepada saya, Bu, dengan pembelajaran dari rekan-rekan guru. Baik, berarti permasalahan dari Ibu Selvi adalah pembelajaran dari rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu ya, sehingga anak-anak banyak yang mengeluh ya Bu. Benar, Bu. Guru-guru kurang kreatif. Baik media dan model belajar masih model lama, Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang ingin Bu Selvi dapatkan? Saya ingin mendapatkan perubahan, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran dari guru-guru, Bu. Oke, jadi Bu Selvi harapkan adanya perubahan ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang Bu Selvi inginkan? Saya menginginkan adanya perubahan dalam penyampaian pembelajaran, model dan media pembelajaran lebih bervariatif, Bu. Jadi rekan guru itu bisa melakukan evaluasi dengan aplikasi Quizzes, Wordle, Kahoot, atau mungkin dengan menggunakan Google Form. Sementara untuk guru sains kan kita punya keterbatasan dalam alat-alat lab nih, Bu. Mungkin guru bisa menggunakan virtual lab, Bu. Atau pada saat presentasi, guru-guru bisa menggunakan Canva daripada dengan metode ceramah tanpa media supaya lebih bervariasi dan tidak membosankan, Bu. Oke, dari yang Ibu Selvi sampaikan, berarti berkaitan dengan variasi media, model, dan metode. Nah, kalau misalnya untuk angka, kondisi ideal sampai dengan level 10, kira-kira di sekolah Ibu di level berapa, Bu? Sepertinya masih di level 6, Bu. Karena ada guru-guru yang masih nyaman dengan gaya mengajar model lama. Sehingga untuk naik ke level yang lebih tinggi, itu agak sulit, Bu. Oke, di level 6 ya, Bu. Di kondisi yang sekarang ini, kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan di pembelajaran? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 ya, Bu. Karena kalau 9 atau 10, nampaknya itu terlalu tinggi untuk dicapai, Bu. Sedikit sulit menurut saya. Baik, dari level 6 ke 8 ya, Bu ya. Kira-kira nih usaha apa yang Bu Selvi akan lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Saya berencana untuk melakukan proses mentoring, Bu. Atau saya mungkin bisa mendampingi rekan guru. Saya bisa bergantian kepada setiap guru. Ya, demikian, Bu. Jadi, mentoring ya, Bu ya. Kemudian untuk mentoring nanti, Ibu akan merencanakan pendampingan ya, Bu? Iya, Bu. Kira-kira selain itu ada lagi tidak strategi yang
akan Ibu terapkan dan rekan guru nyaman dengan penyampaian Ibu? Untuk hal ini saya akan konsultasikan dulu dengan kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum supaya mungkin sekolah bisa mengadakan pelatihan atau workshop untuk peningkatan kompetensi guru supaya menggunakan metode yang lebih bervariatif, Bu. Wah, berarti Bu Selvi sudah merencanakan mentoring dan workshop ya. Menurut Bu Selvi, lebih nyaman untuk cepat terrealisasi itu yang mana, Bu? Menurut saya mentoring, Bu. Pelatihan mungkin kita bisa lakukan di awal semester depan. Karena kalau pelatihan itu kan butuh persiapan, butuh biaya, dan pastinya mencari narasumber yang tepat, Bu. Jadi menurut saya yang bisa terrealisasikan dengan waktu yang cepat adalah mentoring, Bu. Nah, baik Bu Selvi, kira-kira untuk mentoring ini memerlukan bantuan siapa, Bu, dalam prosesnya? Saya akan minta rekan guru yang ahli dalam bidang IT, dan beliau sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif, Bu. Saya minta bantuan Mr. Anjas, Bu. Wah, berarti Bu Selvi akan mentoring dengan cara kolaborasi ya, Bu, ya, dengan rekan kerja Pak Anjas ya. Kira-kira kapan akan direalisasikan kegiatan mentoring ini, Bu? Minggu depan, Bu. Saya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan guru, Bu. Oke, baik Bu Selvi. Kira-kira dari percakapan kita, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya dapatkan adalah gambaran bagaimana perubahan bisa terjadi di sekolah. Nah, dimulai dengan proses mentoring dengan bantuan rekan guru, ya Pak Anjas yang memiliki keahlian dalam memanfaatkan media pembelajaran, Bu. Baik Bu Selvi, sudah ada gambaran untuk menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya menunggu kabar Ibu ya setelah mengadakan mentoring. Baik, mungkin percakapan kita cukup di sini ya Bu. Semoga rencana Ibu untuk mentoring dan berkolaborasi berjalan dengan baik ya Bu Selvi. Terima kasih Bu Siti sudah meluangkan waktu dan mendengarkan keluh kesah saya. Semoga ada perubahan di sekolah saya ya, Bu. Sama-sama Bu Selvi, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Selamat siang Bu Selvi. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Bu Megi. Baik Bu Siti, sebelum ada dalam kegiatan penutupan ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kegiatan coaching yang tadi Ibu sudah lakukan bersama dengan Bu Selvi. Bisa Ibu? Ya, bisa Ibu, silahkan. Oke. Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Baik Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga coach bisa menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Baik. Oke Bu, menurut saya dari hasil pengamatan saya tadi, memang benar proses coaching yang dilakukan berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta. Sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ibu Siti, Ibu Selvi juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang didapat, sehingga saya berharap indikator yang sudah didapat tadi melalui percakapan coach dan coach tadi boleh membantu nanti Ibu Selvi dalam memecahkan persoalan yang ada di sekolah ya Bu ya. Sehingga kita sama-sama saling mendukung sehingga apa yang menjadi persoalan di sekolahnya Bu Selvi dapat teratasi secara baik. Betul Ibu. Baik, jadi dari percakapan tadi juga sudah terlihat prinsip coaching secara baik sudah berjalan dengan baik. Sehingga harapan saya sebagai observer,
persoalan yang ditemui oleh Ibu Selvi di sekolah dapat diselesaikan dan guru-guru bisa melakukan pembelajaran berdasarkan perkembangan zaman yang ada ya, sehingga pembelajaran itu lebih menarik, pembelajaran lebih berpusat kepada murid sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bisa Betul. ya Bu Siti dan Bu Selvi, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di saat ini. Semoga ke depan kita sama-sama dapat memperbaiki. Kalau sekarang kita belum melakukannya, ke depan kita bisa memperbaiki sehingga proses pembelajaran kita semua dapat berpihak kepada murid dan hasil yang baik juga akan kami capai. Itu kerinduan kami, kerinduan saya sebagai observer dan pasti juga dari Ibu Siti dan Bu Selvi. Mungkin seperti itu Ibu-ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Selamat Megi. siang, Bu Selamat Siti. siang. Selamat siang. Sukses selalu. Sukses juga buat Ibu.